Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, di sini saya akan mencoba buat teman mahasiswa Unifal Al Khairiyah membaca kitab Nailur Roja, atau buat umumnya teman-teman YouTubiah, saya akan membacakan kitab Nailur Roja bi Syarhi Syafinatun Najah. Jadi ini kitab Nailur Roja syarahnya Syafinatun Najah. Syafinatun Najah ini luar biasa, disyarahkan oleh ulama-ulama yang sangat luar biasa. Yang kita tak kenal dasarah dari Syafinatun Najah itu kitabnya Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, namanya Kasyifatul Syaja. Tapi ada lagi yang namanya kitab Ghayatul Muna, itu juga syarah dari Syafinatun Najah. Nah, Nailur Roja ini merupakan syarah dari kitab Syafinatun Najah. Ini karya dari As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ulama Yaman, Al-Alawi, At-Tarimi, Al-Hadrami, Asy-Syafi'i. Nafa'allahu bihi, amin. Baik, di sini saya menggunakan cetakan keempat ya, cetakan keempat. Ini nah, sekarang masuk langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. Nanti PDF-nya saya akan sertakan di YouTube insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u ba lafadz bismillah ya, lil musahabah ma'at tabarruk, yaitu adalah untuk kebersamaan atau penyertaan dengan disertai mengambil barokah. Jadi ketika ba di sini namanya ba musahabah ya teman-teman, yaitu adanya keberkahan. Ma huwa berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Walau sedikit, ketika berkah itu dikatakan banyak. Kenapa? Karena keberkahan itu harus diutamakan. Tadi kan arti dari berkah sendiri adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin berkah dalam hidup, semakin berkah dalam menikmati hidup, esensi hidup, eksistensi hidup, itu semakin bertambahnya kebaikan. Ba di sini ba lil musahabah ma'at tabarruk, yang artinya untuk kebersamaan dengan disertai mengambil keberkahan dari lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Wasmun dan isim mustakun yang diambil minas sumuwi, dari lafadz sumuwi. Jadi ismun ini diambil dari kata sumuwi yang artinya huwa al-uluwu, yaitu tinggi, yang artinya ketinggian. Jadi ismun itu artinya tinggi ya. Wallahu alamun ala dzat al-wajibi al-wujudi al-mustahiqi li jami'il kamalat. Sedangkan Allahnya yaitu alamun, isim alam. Isim alam ala dzat al-wajib, atas zat yang wajib, al-wujudi al-mustahiqi, yang ada, yang wujud, yang bereksistensi, al-mustahiqi, yang memberikan hak li jami'il kamalat, yang hak li jami'il kamalat, bagi seluruh kesempurnaan. Nah, itu sifat Allah yaitu li jami'il kamalat, seluruhnya sempurna, nggak ada yang yangkus, nggak ada yang kurang teman-teman. Warahmani, dan sifat ar-rahmani yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-mun'imu bi jalalin ni'am, yaitu zat yang memberi nikmat dengan keagungan kenikmatan-kenikmatannya yang diberikan oleh seluruh manusia, baik itu Islam maupun non muslim, bahkan ateis pun diberikan kenikmatan. Warahimu, dan rapat rahim. Al-mun'imu bidaqaiq, itu lafadz rahim itu adalah pemberi nikmat yang sangat kecil-kecil, yang sangat halus-halus ya. Nikmat yang terkecil saja. Apa? Seperti kita kentut, buang angin, itu kan nikmat terkecil ya. Bersin, itu nikmat terkecil. Nah, Allah yang memberikan nikmat dari itu semua, lafadz ar-rahim. Wal makna, dan makna bimusahabati ismillahi ar-rahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrukan.
Jadi makna dari lafaz bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyertai bismillahirrahmanirrahim u'allifu, kata musannifnya, saya mengarang kitabku hada, yang ini untuk diambil berkah, ada bismillahnya. Waqad iftataha al-mu'allifu kitabahu bil basmalati liqtida'i bil Qur'anil aziz wal amali bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u atau la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Musannif menulis kitab ini dengan basmalah, yaitu ilil iktida. Apa ya? Il iktida itu mengambil panutan, mengambil contoh, mengambil ya kuduah, ya mengikuti bil Qur'anil aziz, di Al-Qur'an yang maha agung. Kan di Al-Qur'an ada bismillah kan. Nah, musannif menulis bismillah ini mengikuti Quran. Walil amali, dan amal biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan beramal kepada ucapan Kanjeng Nabi Muhammad. Kullu amrin dibalin, setiap perbuatan, setiap perkara yang tidak yang tidak diawali dengan yang namanya bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka itu terputus. Jadi setiap perkara yang penting dalam syariat namun dia tidak dibarengi dengan membaca bismillah, maka aqta. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, abtar, terputus. Jadi amal kita jika tidak melakukan bismillah itu terputus amalnya. Wa fi ukhra, pada satu tempat yang lain dikatakan ukhra, sama ya. Wa fi ukhra lagi ajdam wa fi ukhra ajdam, yaitu tidak diterima atau putus lah. Sama. Wa mana dzibalin, dan mana lafaz dzibalin nih adalah sahibu halin yuhtahamu bihi syar'an, kata lifil kitabi an-nafi'ati. Jadi makna dzibalin adalah sahibu halin, yang memiliki keadaan, ya yuhtahamu bihi, yang keadaan itu sangat diurgensikan, sangat dipentingkan bagi syara. Seperti ketika kita kata lifil kutub, seperti kita menulis kitab, itu kan sangat sangat penting adanya membaca bismillah an-nafi'ah, yang bermanfaat. Jadi ketika kita nulis skripsi, nulis karya ilmiah, maka usahakan ya ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wal aqta'u maqtu'ul yadi wal yadaini, dan lafaz aqta yaitu terputusnya satu tangan atau dua tangan, potong, buntung. Wal abtaru maqta'u dzanbi, zanabi ya. Kalau misalnya abtar itu terputus buntut, ya buntut yang terputus. Sedangkan ajdam adalah al-masabu bidamil judam wa huwa illatun yuhmaru minha al-udu summa yasawadu summa yatashaqqaqu summa yatanatharu a'adanallahu minha. Dikalau lafaz ajdam yaitu terkenanya musibah seseorang itu, bidamil judam, dengan penyakit judam, lepra. Apa sih di sini dikatakan lepra? Itu adalah judam itu wahwa illatun, sebuah penyakit, yuhmaru minha al-udu, yang mana anggota badan itu memerah, teman-teman. Sumaya sawadu, kemudian menghitam. Sumaya tasyaqqaqu, kemudian ngelopek. Sumaya tanasaru, kemudian rontok, ya. A'adanallahu minha, semoga Allah melindungi kita dari penyakit ajdam. Nah, itu dari kata bismillah. Orang yang nggak baca bismillah itu salah satunya aqta, abtar, ajdam. Wal muradu fi hadhil awsafi annahu naqisun wa qalilul barakah. Dan yang dimaksud dari sifat-sifat ini adalah ketika tidak membaca bismillah, maka status hukum syariatnya itu naqisun, kurang, qalilul barakah, dan sedikitnya keberkahan dalam hidup jika tidak dibarengi dengan membaca bismillah. Walil basmalati khamsatu ahkamin,
Dan bagi membaca bismillah kata musannifnya yaitu ada 5 hukum. Jadi baca bismillah ini ada 5 hukum nih. Yang pertama al-wujubu kama fis shalah, wajib seperti kita melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat maka wajib bismillahirrahmanirrahim, karena kata Imam Syafi'i salah satu bismillah itu merupakan ayat dari Al-Fatihah. Ketika nggak dibaca ya nggak sah sholatnya. Jadi Al-Fatihah bismillah itu masuk dari salah satu surat Al-Fatihah. Wal hurmatu alal muharrim lidzati kasyurbil khamr. Yang kedua, membaca bismillah itu menjadi statusnya muharram. Ya kan? Kenapa? Karena seperti kasyurbil khamri, sampean minum khamr baca bismillah, itu haram, jelas haram membaca minum khamr ketika itu membaca bismillah. Kemudian wanadbu ala kulli amri dzibalin ay halin yuhtahamu bihi syar'an kal wudu'i wa katalifil kitabi an-nafi'ah kama taqaddama. Yang ketiga, membaca bismillah itu hukumnya sunnah ala kulli amri dzibalin, yaitu atas perkara yang disyariatkan. Seperti apa? Ay halin yuhtahamu bihi syar'an, yang mana syara itu emang mementingkan, mengurgensikan dalam syara, seperti wudu itu sunnah. Baca bismillah, menulis kitab, menulis skripsi, tesis dan lain-lainnya yang bermanfaat kama taqaddama seperti yang telah dijelaskan. Wal karohah, membaca bismillah itu statusnya bisa makruh ala makruhi lidzat. Seperti apa membaca bismillah kok makruh? Karena drima yukrahu nadruhu, seperti kita melihat yang dimakruhkan. Seperti kita melihat yang dimakruhkan. Apa contohnya? Seperti melihat yang dimakruhkan. Ketika itu kita membaca bismillah ya. Melihat yang dimakruhkan, mungkin halnya seperti kita melihat sesuatu yang makruh hukumnya. Seperti apa yang dibenci ya? Melihat, kalau ngelihat film dewasa kan jelas haram ya, ini mah makruh hukumnya. Nah di sini musannif tidak memberikan contoh ya, karena drima yukrahun nadruh. Kalau teman-teman tahu silahkan komen lah. Wal ibahatu alal mubahati allati la syarafa fiha karena klimata min makanin ila akhar. Nah selanjutnya mubah. Jadi mubah itu kosong, dikerjakan nggak dapat nggak dapat pahala, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu. Mubah itu adalah perbuatan yang mubah, tidak dikeutamakan di dalamnya loh. Jadi la syarafa fiha, tidak diutamakan di dalamnya, seperti memindahkan barang ke tempat yang lain. Karena klimatan min makanin ila akhar, dia memindahin HP ke tempat lain baca bismillah. Nah itu hanya sekedar mubah. Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah gotan asana ubilisan ala jamil ikhtiar. Jadi alhamdulillah menurut bahasa adalah asana, pujian dengan lisan, alal jamil ikhtiar, atas jalan, atas kebaikan yang ada intervensinya. Itu namanya bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dalam menurut bahasa adalah asana bil lisan, memuji dengan lisan. Alal jamil ikhtiar, atas kebaikan yang ada intervensinya dalam diri kita. Saya memuji mutiara atas keindahannya, atau saya memuji seseorang, kamu ganteng amat, pakai rambut, pakai mukena ini, pakai mukena ini, kamu cantik amat. Kemudian kamu ganteng amat ketika pakai baju ini atau jaket ini. Nah, itu namanya ala jamil ikhtiar. Wa urfan fi'lun yunbi'u an ta'dhimil mun'i min haitsu kaunuhu mun'iman al-hamid aw ghairihi. Sedangkan mana hamad secara istilah adalah yaitu fi'lun yunbi'u, perbuatan yang tumbuh dari mengagungkan Allah yang memberi nikmat, min haitsu kaunihi mun'iman al-hamid aw ghairihi. Baik nikmat tersebut diterima oleh yang memujinya atau selainnya gitu. Itu namanya secara urfan. Secara urfan itu
perbuatan yang menunjukkan keagungan pemberi nikmat, baik nikmat tersebut diterima oleh orang yang memujinya atau tidak kepada orang yang memujinya. Intinya kalau misalnya menurut Urfan, kita memuji keagungan Tuhan yang telah memberikan nikmat. Si Hamid memuji ya, au ghairi atau selain si Hamid. Wal jamilu didul qabih kal karom. Kalau jamil, mana jamil keindahan, itu didul qabih, lawannya kata jelek, kal karom. Kal karom itu mulia. Apa karom mulia ya? Kal karom. Wal ikhtiyaru huwa an-nasyi'u anil ikhtiyar. Kalau ikhtiar itu adalah yang tumbuh dari intervensi kita. Wa kal hilmi wal karam, seperti sopan santun dan kemuliaan. Wa yukhraju bihi ma laisa kadzalik fala yusamma sana alaihi hamdan bal madhan faqat. Maka tidak keluar nih, dan keluar sesuatu yang dari itu semua tidak dinamakan sana atas hamdan, akan tapi bal madhan faqat, akan tetapi hanya dikatakan madhan. Taqulu madah tu alulu ta ala husniha duna hamid tuha. Jadi kalau misalnya kata madhan, emang mutiara itu sudah bagus dari bawaannya kan, emas itu sudah indah pada bawaannya, walaupun ditaruh di tempat kotor emas tetaplah emas gitu, sudah bagus dari bawaannya. Nah ketika saya ngomong gini, madah tu lu'lu'ah, saya memuji mutiara atas kebagusannya tanpa hamid tuh, tanpa menggunakan kalimat hamida ya, hamdu, saya memuji mutiara tersebut, enggak, tapi digunakannya dengan madhan. Walhamdu al-urfiyah huwa asyukru al-lugawiyah. Hamad menurut urfi adalah syukur, yaitu bersyukur, li annahu fil yanbi'u an taqdimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman ala syakir au ghairihi. Di hamad adalah yaitu fi'lun yanbi'u, perbuatan yang tumbuh atas mengagungkan Tuhan yang Maha Esa, syukur ala syakir, muniman ala syakir au ghairihi. Amma syukru al-urfiyu fahuwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Adapun syukur secara urfi adalah sarful abdi, seseorang hamba mendaya gunakan potensinya seluruhnya atas Allah yang telah berikan kenikmatan kepadanya fima khuliqa li ajlihi, ketika dia diciptakan, ya kan. Jadi seorang hamba bersyukur secara urfi ya, secara urfi apa-apa yang diberikan oleh Allah ketika dia diciptakan, dia bersyukur. Seperti itu teman-teman. Wa rabbi maknahu al-malik, maha merajai, yang merajai, walahu ma'anin ghairu hadani, yaitu ada dua makna ya, yaitu wal alamuna. Yang pertama al-malik, saya ulangi lagi. Wa rabbi ya, rabbi lafaz ini rabbi, yaitu adalah maknahu, mananya al-maliku, maha pencipta, maha memiliki. Wa qauluhu ma'ani ghairi hada, dan lafaz malik ini ada makna-makna selain ini, maknanya banyak, selain ini banyak gitu loh. Selain ini banyak maknanya lafaz rabbu ini. Selain malik itu banyak, maksudnya begitu. Wal alamuna, sedangkan lafaz alamun yang dari alamina ini adalah hum, mereka itu al-insu wal jinnu wal malaika, jin, manusia dan malaikat. Wal makna asana bil lisani al jamil ikhtiyari ala jihati tabjil mukhtasun billahi malikul insi wal jinni wal malaika. Makna dengan lisan atas pujian yang ada dalam intervensinya itu menunjukkan arah tabjil yang dikhususkan kepada Allah, merajai, menguasai manusia dan jin dan malaikat. Summa iktasartu ala tafsiril hamdi bil lugawi. Kemudian kata musannifnya, saya meringkaskan atau tafsir hamdi dengan bahasa. Di annahu huwa tulibat al bada'u
al bada'atu bihi la urfiyu khilafan li ba'dihim. Karena hamd yaitu adalah tulibat dituntut al bada'ah permulaan bihi dengan alladzi itu la lil urfi bukan dengan urfi kebiasaan, khilafan li ba'dihim kontradiksi kepada sebagian para ulama. Alhamdi arkanun khamsatun. Di rukun hamdalah itu ada 5. Yang pertama hamidun. Hamid itu ya apa? Wa huwa munsyiul hamdi, yaitu makhluk yang mengucapkan pujian. Itu namanya hamid, munsyiul hamdi. Itu tumbuhnya pujian dari makhluk, dari kita ya. Wa mahmudun wa huwa al-mun'im. Sedangkan mahmud yaitu pemberi nikmat. Mahmudun yaitu pemberi nikmat. Wa mahmudun bihi wa huwa al-lisanu masalan. Sedangkan mahmud bihi yaitu lisan. Lisan masalan seumpamanya, yaitu dengan lidah kita dapat memuji, namanya mahmud bih. Wa mahmud alaihi wa huwa an-nikmah. Dan mahmud alaihi itu ya nikmat. Wa sigatu kaqaulika, sigotnya bentuknya pujian adalah alhamdulillahi wa zaidun karim. Alhamdulillah si Zaid itu orang yang mulia. Nah itu kan ada intervensi ya, kita memuji si Zaid karena sifatnya itu dia mulia. Selanjutnya walahu aksamu arba'atin. Hamdu ya, hamdu itu pujian itu ada 4. Hamdu qadim lil qadim, yaitu pujian qadim ke qadim. Pujian sang pencipta atas pencipta, Allah atas Allah. Wa huwa hamidallahu li nafsihi. Allah memuji dirinya. Kaqaulihi ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir, kata Allah. Dialah Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Saya, kata Allah, adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Nah ini adalah qadim ala qadim. Allah memuji dirinya. Wa hamdu qadim lil hadas. Yang kedua adalah pujian qadim, pujian Allah kepada lil hadas, kepada penciptanya. Wa hamdulillahi li ibadihi ka qaulihi ta'ala ni'mal abdu innahu awwab. Nah, Allah memuji makhluk. Ini keren sekali ya, kayak Allah memuji Nabi Muhammad gitu kan. Kalau di sini ni'mal abdu innahu awwab. Dia itu Nabi Sulaiman adalah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya beliau adalah Nabi Sulaiman itu amat taat. Bahwasanya Nabi Muhammad juga dipuji kan. Nabi Sulaiman juga sama. Itu namanya Allah memuji makhluk, memuji hadis. Wa hamdu hadis lil qadim, yaitu adalah pujian makhluk hadis lil qadim kepada Allah. Jadi makhluk memuji Allah, wa huwa hamidal hamdana lillahi azza wa jalla. Kayak kita memuji Allah kan, subhanallah walhamdulillah, hamidana memuji, hamdana memuji kita kepada Allah azza wa jalla. Kaqaulina alhamdulillah, seperti pujian alhamdulillah. Nah, ada lagi wa hamdu hadisin lil hadas, yaitu yang terakhir makhluk ke makhluk. Wa hamdu ba'dina li ba'din, pujian sebagian kita kepada sebagian orang lain. Kaqaulika, seperti ucapanmu ni'mar rajulu jaidun. Nah ini adalah pujian makhluk kepada makhluk. Kamu ganteng, kamu kasep ya, sebaik-baiknya laki-laki itu ya si Zaid gitu. Ini pujian makhluk ke makhluk. Mungkin itu saja, nanti dilanjutkan lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.